Itu sebabnya saya katakan, jangan menganggap remeh, menganggap enteng pelayanan anak-anak. Karena kita tidak pernah tahu anak-anak yang di kelas kita itu akan Tuhan pakai seperti apa. Saya kan ngurus sekolah minggu saya juga gak akan tahu. Salon saya sekarang jadi pembicara anak, sebagai pelayan anak, gak ada yang tahu. Saya juga gak tahu. Tapi kalau Bapak Ibu menginvestasikan waktu, hati, tenaga sepenuhnya, tidak ada yang sia-sia. Bapak Ibu semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Memang sih tidak mesti kita menuai. Gini, jadi gak usah merasa kecil hati ketika kita merasa gue sia-sia gak ya, gue melakukan ini, ada hasilnya gak sih? Gak kelihatan tuh, anak-anak kelas 5 dong tuh, SMP 3 tuh langsung kelihatan hasilnya. Bukan itu. Bapak Ibu ada satu cerita seperti ini ya. Dalam suatu perjalanan, ada seorang yang lapar. Kita deh ya, kita perjalanan kita misalnya ya, kita lapar sekali. Lalu kita mampir, ketemu satu orang, kita mendapatkan satu kue kecil. Lalu kita makan. Masih lapar? Masih. Lalu kita ketemu lagi dalam perjalanan berikutnya, kita ketemu lagi karena masih lapar. Ada lagi ketemu satu teman lagi, ini deh, gue punya buat lo, gitu ya. Buat kamu deh. Kita makan, masih lapar? Masih. Tapi sudah tidak terlapar pertama kan? Ketemu lagi kue berikutnya, dan orang lain lagi, makan lagi karena kita masih lapar. Kuenya kecil. Makan lagi, kita makan. Masih lapar, sedikit lapar. Kita ketemu keempat, kelima, masih mampu? Mungkin yang perempuan udah mulai nggak mampu. Kapan kita merasa kenyang? Di kue ketiga, kue keempat, kue kelima. Yang laki-laki mungkin kue kelima, yang perempuan mungkin kue ketiga, keempat udah kenyang. Betul? Nah itulah kapan anak itu terima Tuhan. Apakah langsung kue kelima? Kapan kita kenyang? Langsung kue kelima? Enggak, pasti karena ada kue 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi jangan kecil hati ya. Kalau kita merasa kalau yang kita lakukan, ini anak ngerti apa enggak, kita ngomong ngerti apa enggak. Yang ada kadang-kadang cuma Bapak ngomong apa sih? Gitu ya. Nggak usah kecil hati kalau cuma cuma nganggarin doang. Sebenarnya karena tidak ada yang sia-sia firman Tuhan ketika kita lakukan. Jadi lulus sekolah minggu GKPS, semangat! Haleluya. Terima kasih masih konsentrasi. Oke, bisa dibantu slide-nya? Oke. Ya, hati yang harus dimiliki oleh seorang pelayan anak. Next. Ya. Bagaimana membangun manusia menjadi pribadi yang serupa dengan penciptanya serta mengasihi Tuhan dengan next, ya, segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Jadi kita membangun pribadi anak-anak yang serupa dengan Kristus, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Bapak Ibu, kalau kita sendiri tidak mempunyai hati seperti ini, saya harus katakan pada pagi hari ini bertobat Bapak Ibu, karena kita pun harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Karena ini adalah rema yang Tuhan berikan. Itu sebabnya bagaimana kita bisa menunaikan ini kepada anak-anak kalau kita sendiri tidak memilikinya. Sebagai pelayan-pelayan anak, kita harus mempunyai hati menjadi serupa Kristus, dan kita akan membawa anak-anak kita menjadi serupa dengan Pencipta. Dengan dia bisa mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Ya, sekarang kita akan masuk apa itu sebenarnya konseling anak. Ya, konseling anak adalah proses yang terjadi antara anak dan seorang konselor yang membantu anak-anak memahami apa yang telah terjadi. Ini karena topik kita ada tentang konseling. Konseling anak yang dimaksud di sini adalah proses di mana anak dan seorang konselor seorang konselor membantu anak-anak memahami apa yang terjadi. Ya, saya bukan konselor ya, mungkin saya cuma guru sekolah minggu, saya mah nggak paham apa-apa. Betul, itu sebabnya diperlengkapi. Ini kita akan mengenal istilahnya konselor awal ya. Nanti kalau kasus-kasus yang berat harus tetap dibawa dan ditangani oleh konselor profesional atau minimal hamba Tuhan.
yang memahami ini. Tetapi sebagai guru sekolah minggu, kita pun harus memahami jiwa anak-anak ini. Ya, tujuannya adalah membantu anak-anak untuk sembuh dan kembali rasa percaya dirinya. Dan selama konseling, seorang anak didorong untuk menyatakan perasaan-perasaan mereka. Ini yang mau kita bantu anak-anak kita, dan nanti kita akan berikan solusinya. Ya, materi yang akan saya bawakan ada dibagi dua, yaitu tentang pemahaman dasar tentang psikologi anak, perkembangan anak, dan kedua keterampilan konseling anak secara sederhana, menolong anak bermasalah. Ini saya nanti, makanya saya bilang di sesi kedua saya minta tolong nanti duduknya kalau bisa sepelayanan sesuai usia anak, karena materi ini cukup banyak. Ya, untuk materi satu aja pemahaman dasar psikologi anak biasa saya bawakan 4 sesi, sepadat-padatnya dibikin 2 sesi. Di konseling, keterampilan konseling anak itu 1 sampai 2 sesi. Jadi bisa bayangkan totalnya sebenarnya kalau secara sampai 6 sesi harus kita press menjadi 2 sesi. Itu sebabnya mungkin tidak akan kita bahas semua, tapi bisa panduan semua materi sudah saya berikan. Nanti kita akan mengambil beberapa kasus-kasus saja ya untuk beberapa materi konselingnya, beberapa yang kita lengkapi, dan Bapak Ibu bisa boleh menanyakan kepada saya bagaimana praktisnya. Oke, kita masuk ke dalam pemahaman dasar konseling anak ya, psikologi anak. Ya, kita masuk sedikit ngebut, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Soalnya nanti sayang waktunya nggak kayak ini. Perkembangan kita akan mulai dari perkembangan anak kelas usia 1 sampai 12 tahun sebenarnya. Ya, maafkan saya tidak tahu ternyata di sini sekolah minggu sampai usia 15. Saya pikir semua sampai 12, jadi saya siapkannya cuma sampai 12. 15 itu sebenarnya sudah masuk ke masa remaja ya, remaja awal ya, nggak terlalu beda jauh lah sampai usia 12. Oke, perkembangan fisik anak-anak, Bapak Ibu semua ada di bahan itu ya. Dan saya pikir saya tidak akan membahas perkembangan fisik karena ini menyangkut ya secara fisik aja. Secara fisik akan berpengaruh sebenarnya untuk anak usia 1, 2, 3, 4 sih, karena kita banyak aktivitas di sekolah minggu yang memakai gerakan fisik, dan kadang-kadang kita menuntut anak-anak di luar itu. Oke, kita masuk ke perkembangan fisik kelas umur 1, 2 dulu ya. Pertumbuhan fisik sangat cepat, tinggi badan meningkat 50%, berat 200% dari lahir, bila gizinya baik, proporsi kepala dan badan mulai seimbang, dan perkembangan koordinasi kematangan jaringan syaraf dengan pertumbuhan tulang serta otot, dan keterampilan motorik bertumbuh, mulai bisa berdiri, berjalan, naik tangga ya. Aktivitasnya sudah bisa kita lakukan, mulai tumbuh gigi dan bisa tidur siang lama sekali ya untuk 1 tahun, dan sedikit mudah bangun pada usia 2 tahun ya. Hal ini bisa dibaca sendiri ya, ada di materinya, saya tidak akan bahas ini, kita menghemat waktu aja. Kita masuk ke perkembangan intelektualnya saja, perkembangan daya berpikir, perubahan ini terjadi, ingat usia 1 dan 2. Perubahan dari refleks respon, tindakan sesuai dengan lingkungan, tertarik pada benda-benda di sekeliling sebagai sesuatu yang baru, mengatasi problem sensori dengan cara coba-coba. Makanya sebabnya kalau untuk kelas 1 dan 2 dengan tangannya nggak bisa diem. Karena kenapa? Karena memang dia main coba-coba. Ya, mampu mencari benda yang disembunyikan pada beberapa tempat. Makanya yang mengajar TK, yang toddler, yang kecil, masih udah mulai bisa suruh cari benda. Ya, ini senangnya di situ. Ya, terus dapat memilah dan mengelompokkan benda yang sejenis, meniru tingkah laku orang dewasa, menyukai rutinitas, kalimatnya satu-satu, pendek-pendek, ya, enggak, mau, gitu ya biasanya gitu, mau, enggak, ya, itu, permen, pen, gitu ya, satu-satu. Pemahamannya melebihi apa yang dapat diucapkan. Ya, sebenarnya jadi dia paham, cuman kosakata mereka kadang-kadang masih sangat sedikit. Bagaimana emosinya? Sangat peka, mereka gampang sekali menangis, memberi respon terhadap tanda-tanda berupa kemarahan, reaksi cemas, takut terhadap orang di sekitar yang tidak dikenal, perbendaharaan kata untuk menyatakan emosi mulai berkembang, masih udah bisa ngomong takut gitu ya, udah bisa menyatakan dia takut atau tidak, ya senang atau enggak ya. Perasaan yang kuat ini biasanya adalah perasaan marah, suka iri, cemburu gitu ya, frustasi, takut.
Nah, kecewa jika ibunya tidak ada di samping pada malam hari, keras kepala, karena memang anak-anak memang usia-usia segini, ya. Belum mau mampu berbagi perasaan, menunggu bergiliran mengalah. Anak usia 1-2 jangan suruh ngalah, susah, ya. Memang nggak bisa. Lalu langsung ngomong, ini anak saya bermasalah, susah banget nih, keras kepalanya minta ampun. Usianya berapa? Kadang-kadang suka nanya usianya berapa? 2 tahun, ya sudah 2 tahun mau suruh dia mengalah, perkembangannya baru sampai sana, ya. Nah, senang berkata nggak mau gitu ya, selalu yang diungkapkan selalu terus ya. Secara sosial masih egois, cenderung bermain sendiri atau searah, meniru, mengamati anak lain. Nah, jangan merasa anak umur 1 dan 2 kelihatannya di kelompoknya main sama-sama, tapi sesungguhnya mereka tidak main bersama. Mereka main di ruangan yang sama, tapi sesungguhnya mereka main sendiri-sendiri, ya, karena memang mereka masih fokusnya kepada diri mereka. Mereka protes karena mereka belajar rutinitas dan membuat mereka bingung kalau kita ganti-ganti. Tetapi nanti kalau udah SD boleh diganti supaya karena mereka juga berkembang, ya. Nanti kita akan lihat juga, ya. Bagaimana disiplinnya? Disiplin secara fisik, ya, mereka butuh, ya. Tapi ingat jangan memukulnya dengan emosi. Apalagi kita guru sekolah minggu, jangan boleh mukul, yang boleh mukul hanya orang tuanya, ya. Kalau anaknya gimana, angkat aja, mumpung masih umurnya 1 dan 2. Kalau macam-macam, angkat aja anaknya, ya, diangkat aja. Nah, kalau disiplin psikologis itu menarik cinta kasih, ya. Ekspresi gak setuju, marah boleh marah, ekspresikan tapi jangan marahnya menakutkan, ya. Ingat kita guru sekolah minggu, agak beda dengan sebagai orang tua. Oke, lanjut ya. 1, 2, usia 3, 4. Pertanyaan nanti dikumpulkan dulu aja, ya. Perkembangan fisik makin berkembang, saya lanjutin ya, atau semakin besar, mampu menggunting, menggaris, daya tahan tubuh masih lemah. Ini sebabnya masih anak-anak TK masih suka sakit. Satu sakit sekelas biasanya nularin cukup banyak, ya. Mulai bisa melepas pakaian sendiri, mulai nggak mau tidur siang. Nah, orang tua suka ngomong ini, anak saya nggak mau nih sekarang tidur siang, susah banget. Ya memang usianya udah makin gede, ya pahami aja gitu, apa-apa. Tapi ada anak-anak tertentu yang masih senang tidur siang, ya. Konsentrasi masih pendek, senang dengar cerita. Mereka belajar dari panca indera, mulai memahami, belajar melalui bermain. Pembendaharaan kata makin banyak. Bapak Ibu silahkan dibaca sendiri di buku, ya. Ini saya lewatkan karena akan lebih baik kita masuk nanti ke materi konselingnya, ya. Sebentar, saya akan masuknya ke masalah-masalah yang mungkin timbul. Ya, usia 3-4 ini satu yang penting adalah memiliki goodwill, membantu. Jangan pernah menolak bantuan anak usia 3 dan 4 karena ini akan menolong mereka bagaimana mempunyai hati untuk membantu orang lain. Ya, jangan bilang nggak usah, bikin repot aja. Udah biar cepet, nggak apa-apa kakak yang beresin. Ya, justru kesempatan anak-anak membantu, biarkan mereka bantu, kasih mereka bantu. Ini tolong bawain, gitu ya. Mereka akan senang sekali, ya. Punya teman khayalan ini normal, ya. Usia 3-4 punya teman khayalan normal. Kecuali nanti udah usia 11-12 yang punya teman khayalan, ini baru nggak normal, ya. Jadi kalau anak usia segini ada teman khayalan nggak apa-apa, masih bisa dimaklumkan. Sudah bisa beriman kepada Allah, mampu memahami apa yang Allah lakukan, ya. Dapat memanjatkan doa, senang ke sekolah minggu. Ya, ini masalah yang mungkin timbul. Beberapa anak masih ingin melekat pada orang tua, masih berebut mainan, tugas guru, agresif. Mereka suka bikin onar nih, ya, ngerebut, katakan ngerebut, mulai bisa mencari korban dan bersikap menghasut. Usia 3 dan 4 sudah bisa menghasut. Hati-hati gurunya, jangan termakan, ya, hasutan dari anak-anak.
anak-anak TK ini ya, peran yang bisa kita lakukan, keinginan anak-anak biar kita salurkan baik-baik, jangan berharap terlalu banyak, mengajarkan tentang waktu dan ruang yang relevan, ya, memberikan stimulasi. Nah, biarkan mengajarkan dengan cara mereka sendiri, jangan kamu salah, gitu-gitu, salah. Nah, tuh anak mau coba, ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Dia nggak pernah mau coba, ya. Ajarkan untuk jujur dalam bercerita. Hati-hati terhadap kritikan, ya. Karena ini usia 5 tahun ke bawah, apapun yang kita tanam kebanyakan masuk ke bawah alam sadar, terutama yang bersifat cukup traumatik, ya, traumatik itu dalam arti cukup berkesan kepada dia, ini akan masuk ke dalam bawah sadar. Jangan katakan kepada usia anak-anak TK ke bawah, bahkan baru usia 12 tahun pun, jangan pernah melabel anak-anak ini dengan kata-kata negatif. Misalnya, bodoh kamu, begitu aja nggak bisa. Kadang-kadang mulut kita biasa, maksudnya nggak begitu. Bapak Ibu, kalau kita masih punya kebiasaan itu, bertobatlah ya. Jangan pakai kata-kata begitu, karena anak-anak itu, ada anak-anak sensitif akan percaya sekali bahwa dia bodoh. Kamu bandel banget, kamu nakal banget, dan selalu salah mengertikan. Kasihan sekali. Ya. Disiplin harus terus ditegakkan dan cerita. Dia anak-anak kelas TK ini akan senang sekali bercerita, ya. Mulai bisa diajarkan memimpin doa. Oke, itu anak TK. Ya, ini juga TK sampai kelas 1 SD biasanya, ya, 5 sampai 7. Pemahaman fisiknya baca sendiri aja. Ya, mereka butuh bergerak ya. Terus pada kelas ini ompong semua nih murid-muridnya ya. Semua murid-murid ompong nih rata-rata. Dan jangan bilang jelek kamu ompong, ya, jangan bilang begitu ya. Kayak bilang puji Tuhan, kau gigimu sekarang udah tanggal. Sekarang kamu akan muncul gigi yang baru Tuhan berikan. Jadi bilang ih jelek banget, gitu ya. Buat anak ini, anak-anak yang punya kebanggaan seperti ini sih bisa nyengir. Kalau yang sensitif, yang nggak pernah dipuji, makin nggak mau sekolah minggu dia lain kali. Nggak mau, malu, giginya ompong. Oke ya, mulai bisa baca tulis, bahasa tahu ya, bahasa, silahkan baca sendiri. Bahasa bisa berkembang, bisa melakukan tugas kecil-kecil sehari-hari ya. Bisa bernyanyi dengan baik, ya, sudah bisa bernyanyi dengan baik. Emosinya masih belum stabil, tapi sudah terkendali ya, usia 5-6 tahun sudah terkendali. Seperti marah, takut, sedih, mereka sudah bilang, bisa tahu saya marah, saya nggak suka, sudah bisa, mereka sudah bisa melabelkan ya. Dalam keadaan perasaan negatif dia sering menggunakan kata jahat, saya bunuh kamu, benci, mati, jelek. Itu bisa keluar nih, mulut-mulut seperti ini. Terus kita jadi guru, reaksinya apa? Jangan ngomong, gitu kan? Ngomong lagi, sambil. Terus dibilang jelek, sakit hati. Bapak Ibu, kalau usia anak-anak kita ada di usia ini 5-7 tahun dan mereka ngomong begini, nggak usah sakit hati. Mereka juga belum tentu ngerti yang diomongin apa. Beneran, menjahat, jelek, gitu ya. Mereka nggak akan ngomong, misalnya biasa kata-kata yang muncul kata-katanya ini sih, jahat, bunuh, mati, benci, jelek. Entah kenapa, pokoknya kalimat yang muncul ini. Jangan deh kalau kamu dekil gitu ya, terus pesek itu nggak pernah tuh saya dengerin begitu. Kata-katanya biasanya muncul ini. Terus setiap anak punya respon yang berbeda, respon emosional ya. Ada yang lebih tenang, ada yang emosional, ada yang reaktif. Masih egosentris, tapi mulai stabil di usia 7 dan mengekspresikan perasaan dengan cara yang bisa diterima ya. Belajar menanggulangi kepahitan menjadi kalah, sudah bisa menerima kekalahan. Meskipun kadang-kadang masih yang belum bisa terima, harus dilatih untuk menerima kekalahan ya. Kesadaran sosial mulai tumbuh, mulai bisa membandingkan diri dengan temannya.
mulai belajar tentang dirinya, lingkungan, dan persetujuan pujian orang dewasa menjadi penting, ya. Yang mengajar kelas SD kelas 1, pujilah anak tersebut sebanyak mungkin, ya. Tapi pujiannya jangan pujian kosong. Kalau memang patut dipuji, puji. Dan tolong puji, jangan puji fisiknya. Aduh, kamu cakep ya, cakep banget. Pujilah tindakannya, pujilah sifatnya, jangan fisiknya. Fisiknya Tuhan udah anugerahkan yang cakep, ya sudah, jangan ditambah-tambah lagi itu. Kesian yang kurang cakep. Ketika dia bilang, aduh kamu cakep banget sih, lucu banget. Yang kurang cakep kan merasa kan, gue gak pernah digituin, saya gak pernah digituin. Dia perlu juga cakep, yang sudah cakep ya sudah, itu udah dapat anugerah sendiri. Pujilah untuk kelakuannya, pujilah untuk sifat-sifatnya. Aduh kamu baik sekali ya, kamu sudah bantuin kakak. Wah kamu hebat loh, kamu tidak pernah terlambat. Ya, budaya kita di Asia, orang Asia ini kejelekannya adalah pelit pujian, betul nggak? Susah banget puji, berat banget, padahal nggak pakai bayar. Belajar, kita harus belajar untuk memuji, ya. Susah sekali untuk memuji anak-anak, ya. Mulai belajar membedakan jenis kelamin, mereka tahu, dan biasanya nanti bentar lagi sudah mulai tidak mau, nggak mau, maunya cewek-cewek, cowok-cowok, gitu ya. Ini semua normal, ya. Suka perintah. Nah, 5-6 ini penting untuk belajar relasi dengan Allah dan manusia, ya. Kita akan masuk ke masalah-masalah yang timbul. Tolong dibantu. Iya, masalah yang timbul. Masalah yang timbul di usia ini 5-7 adalah suka menonjol. Semuanya pengen menonjol, pengen menjadi perhatian. Mereka suka bergerak dan sering konflik dengan peraturan permainan. Pokoknya maunya lawan aja, ya. Ini usia-usia ini, ya. Apa yang bisa kita lakukan? Bila kita sedang membacakan sesuatu ayat hafalan, usahakan untuk menunjukkan tiap kata yang kita ucapkan dan berikan pada anak stimulasi hubungan sebanyak mungkin yang bisa, termasuk merangsang keterampilan bahasa, membaca, meneliti musik juga, ya. Perlu pengertian dan kesabaran. Usahakan agar anak di usia 5-7 menemukan jawabannya sendiri. Arahkan ke merasa aman dan mulai mengajarkan tentang kekuatan kelemahan, ya. Bimbing anak untuk menyalurkan perasaan negatifnya tidak dengan destruktif tapi dengan konstruktif. Misalnya, ajarkan anak-anak untuk kalau dia marah tulis atau gambar. Ya, kalau di rumah kita dapat anak yang emosional cukup tinggi, suruh dia menulis menggambar tapi di kertas yang sudah kita siapkan, atau kalau memang dia fisik cukup kuat, dia boleh tonjok, kita siapkan bantal. Dia hanya boleh melampiaskan di situ. Ya, semua tetap ada aturannya, tidak bisa semau-maunya mereka, ya. Mumpung masih anak di bawah 7 tahun, ya. Sebenarnya usia 0-5 tahun kalau kita sudah bisa menanamkan mana yang boleh, mana yang tidak. 6-12 tahun mereka akan coba-coba, tapi sebenarnya mereka tahu. Dan kalau konsistensi kita celah, remaja-remaja jarang akan terhilang. Ketika 0-5 tahun fondasi ini sehat, kita terapkan. 6-12 tahun anak-anak akan coba untuk melawan, melanggar, tetapi kan dia tahu, bukan nggak tahu, dia tahu. Nah, tinggal 6-12 tahun, apakah kita melakukan yang sama, aturan yang sama, konsisten nggak? Kalau konsisten, dia akan firm, dia akan yakin ini benar. Nanti ketika SMP, dia masuk remaja, masa-masa usia remaja, aman. Nggak bakal tuh yang namanya dia jati diri sampai dia harus main dengan teman-temannya, rokokan atau narkobaan gitu, ya. Enggak, biasanya nggak akan seperti itu. Ya, itu yang hasil penelitian yang sudah kami lakukan juga, ya. Kita tidak perlu, tadi saya katakan, tidak perlu bereaksi berlebihan dan kata-kata mati, benci. Saya benci
mati aja. Nggak usah dipusingin omongan-omongan seperti itu. Ya, anak saya yang kecil pernah begitu juga. Ya, dia itu kalau udah marah, sampai saya sendiri cari teman konselor, karena saya takut sekali ini anak saya kecil waktu itu usianya usia begini. Dia itu kalau marah dengan kakaknya beda 5 tahun di atasnya, itu punya anak kecil usia 4 tahun, dia marah dengan kakaknya, dia bisa matanya ngotot, benci koko, mau bunuh koko. Tapi yang saya takutkan adalah karena mimik mukanya dia dengan tatapan matanya itu yang cukup mengerikan. Lalu saya sendiri sampai saya cari rekan konselor yang lebih senior, saya katakan, enggak ya, saya bilang ini anak apa jangan-jangan apa dikuasai kuasa gelap ya, terus serem amat ya. Karena cara dia marahnya itu kayaknya gak wajar banget kalau dia marah ya. Ternyata enggak sih, benar lewat juga waktunya, udah lewat usianya, udah lewat. Satu hal yang dia tetap kita bimbing sih, ketika dia marah, nanti kita akan belajar sama-sama. Ketika marah, nggak usah ngomong terlalu banyak. Bapak Ibu kalau lagi berantem sama pasangan, sama temen, coba ngomongin panjang lebar, sampai Z, ada yang diinget nggak? Nggak bakal ada. Sama anak-anak juga begitu. Lagi berulah kita ngomongin, merepet lah kita. Anak-anak dengar, nggak bakal. Kalau mau memberi nasihat itu ketika tidak lagi masalah, ngomong enak-enak. Cuman kelemahan kita apa? Begitu tidak ada masalah, kita justru tidak merepet. Itu kenyataannya. Aman, terkendali, semua tenang. Ketika itu anak lagi wah, kita itu teriak, emang bisa didengerin? Gak bakal denger. Sama ngomong sama pasangan, sama rekan kerja juga gitu. Kalau udah satu teriak-teriak, udah diem aja. Nanti kalau udah tenang-tenang, baru kita ngomong. Tahu gak? Tadi itu kejadiannya itu begini. Itu baru bisa dengar, otaknya juga udah bisa terima, emosinya juga udah turun. Kalau lagi emosional, teriak-teriak kan ngomong, ya nggak bakal didengerin. Sama anak kecil juga begitu, ya. Ya, khusus untuk kesedihan tidak perlu menuntut ketegaran, nanti kita akan bahas. Nanti saya akan bahas untuk kehilangan, bagaimana menemani anak-anak sekolah minggu atau murid-murid kita yang kehilangan orang tua ya, kematian ya. Nanti praktisnya di sesi 2 saya akan bahas tentang itu ya. Saya nggak tahu apakah nanti tolong saya dikasih masukan, ada beberapa materi tidak akan kita bahas, mungkin nanti kita bahas pendampingan untuk bencana apakah perlu ya. Guru sekolah itu mendampingi area bencana ketika anak mengalami bencana. Saya pikir saya ada lahir kayak bisa sih. Tapi nanti kalau nggak dibahas kan biasanya nggak pernah nyantol. Bencana saya pikir karena belakangan ini negara kita sering sekali kita mengalami bencana-bencana. Kita sebagai guru sekolah minggu rasanya sih perlu sih mendampingi anak-anak dan anak-anak. Berikan tugas-tugas ya, tugas rutin. Lewatkan saja. 7-9 tahun, ini sedikit masalah cukup banyak ya. Fisiknya mereka sudah membaik. Ya, anak 7-9 tahun mereka ingin sekali dipuji, sering mencoba menghapus yang keliru, bohong nih. Enggak, bukan saya, enggak kok. Ya, ini biasanya 7-9 tahun. Ya, dan mereka kekaguman terhadap pahlawan yang sangat besar berdasarkan penerimaan mereka pada otoritas orang dewasa. Mereka kagum terhadap tokoh tertentu. Ya, ini usia 5-7. Kadang-kadang masih ada yang 8-9 itu masih mengalami. Ya. Saya lagi nanganin satu anak di sekolah, saya ini pembina rohani juga di salah satu sekolah di Jakarta. Saya lagi nanganin anak karena anak ini bermasalah sekali karena dia orang tuanya udah tertahan, lalu dimasukkan ke panti. Di panti dia juga kabur dari panti, ngajak lagi temennya di panti untuk kabur, dimasukin lagi ke panti yang berbeda.
sekarang sudah aman, tapi orang tuanya udah sampai sebegitu nggak tahan ya terhadap anak ini. Tapi ketika saya dapatkan berita ini dan saya tangani, saya baru ketemu ini anak sekitar 3 dan 4 kali. Dia TK sampai kelas, dia masuk panti itu kelas 3. Itu adalah setiap hari harus pakai otak, harus dipukul habis-habisan. Dan dia bilang begini sama saya, udah deh, jangan ngomong dulu deh, saya mendingan kalau saya langsung aja digebuk. Itu buat saya lebih enak daripada di ngomongin kayak gini. Saya capek di ngomongin kayak gini, gak enak dan buat saya menderita. Ini kalau saya pukul udah selesai ya masalahnya? Nggak selesai, karena dia bilang apa? Saya udah kebal, sakingan setiap hari dipukul, dan itu pun yang dia lakukan kepada temannya. Mengerikan sekali di jadi seperti itu ya. Apa yang bisa kita lakukan sebagai guru? Memberikan penerimaan dan peneguhan. Ya, kita perlu sebagai guru perlu lebih bersifat permisif, maksudnya kasih kesempatan dia untuk ya sudah ada ruang-ruang tertentu dia boleh diperbolehkan. Sedikit nakal tapi bukan kurang ajar. Ya, hubungan antara guru murid secara lambat diganti dengan hubungan aku dan kau berteman. Ya, penerimaan ini penting ya. Nih anak ini kemarin itu begitu saya ketemu, anak ini masih diam, temboknya masih tebal sekali. Saya cuma tahu kan udah banyak cerita. Akhirnya saya katakan begini, kamu mau ibu peluk? Tahu jawabannya. Anak yang emosional, tahu jawabannya? Mau. Dia anggun. Dan saya peluk dia. Dan saya doakan. Lakukan sekali anak seperti itu. Karena kenapa? Biasa dikerasin. Begitu dipeluk, dia mau. Dia nggak mau loh. Padahal anaknya udah besar kan. Bapak Ibu, kita sebagai guru sekolah minggu, atau yang mungkin ada beberapa tadi ya yang ngajar di sekolah, jadilah kita di Penuta Kristus. Bagaimana kita menjadi Kristus kecil untuk menolong banyak sekali anak-anak yang butuh sentuhan kasih, yang mungkin di dalam hidup dia mungkin keras. Kita butuh bantuan. Sebaliknya, dari keluarga yang penuh, yang terlalu semuanya dibolehin, dilebekin, anak-anak seperti ini butuh apa? Butuh disiplin, butuh batasan-batasan yang jelas. Jadi ekstrim kita ada 2. Yang satu sangat strict, pukul, anak ini butuh dipeluk, perlu dirangkul. Tidak semua anak mau dipeluk, tapi perlu bisa kita tepuk pundaknya. Nggak usah peluk begini, peluknya pundaknya. Anak-anak ini masih butuh sentuhan. Sebaliknya kepada anak-anak yang semau di rumah dibiasain apapun boleh, apalagi anak zaman sekarang semuanya gadget, ya. Nah akhirnya nggak bisa dibatasi tanpa gadget. Ini perlu disiplin agak keras, justru kebalik. Kerasnya seperti apa? Nanti kita akan belajar lagi ya. Saya akan singgung sedikit, tapi untuk sesi khusus gadget sendiri perlu satu pembahasan lagi sendiri ya, sesi lagi sendiri, nggak mungkin kita bahas sekarang di sini. Saya termasuk sebenarnya kalau ngomong gadget, saya termasuk yang tidak terlalu anti anak-anak pegang gadget. Kenapa? Karena itu dunia mereka. Bayangkan mereka hidup udah di zaman digital. Kalau kita tidak bolehin mereka pegang gadget, terus nanti gimana zamannya mereka? Orang mereka kita sendiri kan kita sendiri udah nggak bisa, nggak ada handphone. Terus kita nggak ada sekali bilang anak-anak kita nggak boleh pegang handphone. Tapi yang perlu kita batasi adalah penguasaan diri, termasuk diri kita pun kadang-kadang udah gatal kan kalau sekian jam nggak pegang handphone. Nah, itu juga dialami oleh anak-anak kita, murid-murid kita. Nah, tapi bukan berarti kita abaikan. Kita tetap harus bantu anak-anak ini. Bagaimana hal positif itu harus bisa dipertahankan, jangan sampai jatuh pada hal-hal yang negatif. Itu ya, itu yang perlu kita bekali kepada mereka. Kita harus bantu mereka pemilihan tepat dan melepaskan mereka untuk berani mengambil keputusan, mengizinkan mereka untuk salah.
Izinkan anak-anak ini untuk salah, ya. Beri mereka ruang boleh salah. Bayangkan kita sendiri menderita sekali, bukan kalau kita harus terus benar gitu ya. Apalagi anak-anak. Izinkan mereka salah. Kalau mereka salah, jangan seperti terjadi kiamat dunia terjadi. Ya salah, ya sudah, nggak apa-apa. Lain kali jangan. Katakan demikian, apalagi kita di sekolah minggu. Nah, begitu sekolah ini melihat sesuatu anak yang salah, udah kayaknya kiamat dunia terjadi. Aduh, kesian sekali anak-anak seperti itu. Saya pernah satu kali retret. Tahu nggak? Ini anak saking aktifnya. Ini anak lain lagi. Lagi retret begini. Anak ini kelas 1 SD, cukup aktif. Enggak. Udah kelas 3 ya masalah. Dia soalnya kan udah SMP sih. Ya, kelas 3. Kelas 3, kelas 4 lagi. Dia ngapain? Dia ketemu gunting potongan kaca, terus dia apa yang dilakukan? Dia melempari talang air, lalu nancep, gitu ya. Terus apa yang terjadi? Muncrat kan? Ini talang air bersih lagi. Muncrat apa? Wah, dia bangga sekali. Dia katakan apa? Tuh hebatnya tuh dia ngomong sama teman-temannya. Dampaknya apa? Satu hotel tidak ada air karena bocor. Dia bangga loh. Dia bangga dan dia lapor itu ke orang tuanya dan ke banyak orang. Hebat ya. Tadi ya saya ini ya lemparin pial sebenarnya. Terus wah tuh lihat tuh, wah air muncrat. Papanya dan mamanya bersyukur dia mempunyai pengetahuan yang cukup baik untuk menangani anak ini. Anak ini gak langsung bilang, kamu tahu apa yang terjadi? Gak begitu, tidak merepot yang panjang lebar, enggak. Jadi prinsipnya sama, ketika konflik terjadi tidak dianjurkan kita ngomongnya panjang lebar. Orang tuanya hanya katakan, sini, tahu apa yang kamu lakukan? Dampaknya apa? Satu hotel tidak dapat air, tidak ada air dan tidak bisa mandi. Karena yang dijadikan adalah pipa utama. Dan anak ini ketika ditanya apa reaksinya, diberitahu seperti itu dampaknya. Dia nangis. Padahal anak ini bukan anak yang wah, kalau lihat anak ini tuh anak luar biasa sekali yang nggak pernah bisa diam. Terus yang emosional, yang bawaannya pengen nabok sih kita kalau ketemu dia sih, bawaannya tuh kadang-kadang ngomongannya tuh tapi ternyata ketika dibicarakan seperti itu, kamu tahu dampaknya apa yang kamu lakukan. Satu hotel tidak ada air dan kita semua tidak bisa mandi, bukan cuma kita, seluruh yang nginep di sini nggak bisa. Dan dia nangis, dia tahu dia tahu. Dan tidak mesti harus langsung terjadi seperti kiamat dunia. Lalu anak ini, ayo sekarang kita lapor dan kita bantu bagaimana supaya kebocoran ini bisa ditarik. Anaknya dibantu, ditarik untuk ikut bagaimana menangani hasil dari perbuatan ini. Ya, jadi dia tahu. Oke, itu materi tentang perkembangan. Mungkin kita break dulu sebentar ya. Jamnya, betul? Jamnya. Oke, kita break dulu. Nanti kita akan masuk lagi.